Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bioteknologi Aquaculture dari Budidaya Perairan Paralel 1 akan menjelaskan atau memberikan tutorial cara edit sequence DNA di aplikasi BioEdit dan cara ngeblastnya di website NCBI. Mari simak video berikut. Langkah pertama, pastinya kalian harus install yang namanya aplikasi BioEdit terlebih dahulu. Ini sebagai software mengedit sequence DNA-nya tadi. Setelah itu baru kita download file gen untuk kita desain primernya dengan format FASTA. Nah, di sini kita mau download di website New LMS. Di sini ada beberapa file, kita pilih saja yang misalnya yang GH1 ini. Kita download dan kita jangan lupa diekstrak. Setelah kita ekstrak, pastikan filenya sudah tersedia dan bisa dilihat di sini ada file dari gen tersebut dengan format FASTA file. Setelah itu kita masuk ke dalam software atau aplikasi BioEdit. Dalam software ini kita buat dulu new alignment-nya. Kalian bisa klik Ctrl N atau bisa klik file new alignment. Nah, kan ada tampilan seperti ini, lalu kita import file FASTA tadi atau file gen tadi ke dalam BioEdit dengan cara klik file dan klik import lalu sequence alignment file. Pilih filenya. Apabila tidak muncul, ubah files of type-nya ini menjadi all files. Lalu bisa langsung di-import semuanya dengan klik Ctrl A. Kita open dan semuanya sudah masuk ke dalam aplikasi BioEdit. Nah, sekarang supaya tidak pusing atau tidak bingung, kita bisa mengubah namanya biar lebih sederhana dan bisa terlihat secara langsung. Nah, setelah kita ubah namanya, selanjutnya semua file di blok, kemudian diklik di accessory application, terus bisa dikasih warna, adik. Ya, bisa digeser ke kanan, adik. Nah, ini untuk sekuen yang akan dicari ya. Udah, cukup adik. Terus klik file, graphic view, adik. Oke. Sekarang kita di sini mencari yang akan dijadikan kandidat forward ya, forward primernya. Nah, untuk penentuan primer ini usahakan kedua ujung itu tidak berupa G atau C atau A berturut-turut atau dibilang itu run, dan juga ada yang dua pasang basa yang berulang juga itu namanya repeat, seperti AT 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 itu nggak boleh ya. Untuk forward ya, boleh dibantu teman-teman. Oke. AGA, CAG, CCA, GCG, TCT, CTT. Setelah ini kan forwardnya udah dapet ya. Nah, sekarang untuk reverse-nya, untuk primer reverse-nya ini jarak, dipastikan jaraknya itu dari forward ke reverse itu sebanyak 200 sampai 600 gitu. Boleh dibantu yang lain? TCT, CCA, GAA, GCT, AAC, TGC. Terus ini masih reverse ya. Kalau reverse itu dia harus dibalik dulu. Jadi dibaca lagi dari ini, dari 5 bacanya. Ayo mungkin Anes bisa membantu atau lain. CGT, CAA, TCG, AAG, ACC, TCT. Itu di ini ya, di switch lagi. GCA, GTT, AGC, TTC, TGG, TTC, TGG, AGA. Nah, sekarang itu kita buka IDT untuk menguji
seberapa baik kandidat primer yang kita gunakan ini gitu. Nah, ini untuk data yang pertama kita boleh nih masukin forward dulu biar urut. Ya. Terus analisis. Baik, saya ingin menambahkan bahwasanya GC konten di sini tuh sekitar 55,6%. Nilai ideal GC konten itu di antara rentang kisaran 40 hingga 60%. Oleh karena itu, GC konten kali ini yang 55,6% itu sudah ideal karena berada di kisaran nilai ideal. Selanjutnya kita klik hairpin di sini, dimana di hairpin ini terlihat ada TM-nya. Nah, untuk nilai TM sendiri itu idealnya sekitar 52 derajat Celcius hingga 58 derajat Celcius. Bagusnya adalah melt temperature itu nilainya lebih besar daripada TM. Nah, di sini nilainya sudah dilihat tadi, untuk melt temperaturnya itu nilainya sekitar 56,2 derajat Celcius, sedangkan TM di sini di rentang 29,5 derajat Celcius. Oleh karena itu, nilai melt temperatur tadi sudah bagus karena berada lebih dari nilai TM. Dah, selesai. Baik, izin menambahkan Adik, terkait delta G juga perlu diperhatikan bahwa untuk delta G itu harus lebih besar dari min 6 ya. Nah, itu kan udah min 0,41. Berarti dia sudah baik ya untuk sekuennya. Seperti itu. Selanjutnya kita cek di self dimmer. Dalam self dimmer ini delta G-nya diusahakan tidak lebih besar dari min 6. Di sini kan min 0,45. Nah, kalau diusahakan juga di sini itu tidak menempel di ujung 3. Dan terlihat di sini tidak menempel di ujung 3. Kalau menempel maka dikatakan dimmer. Jadi selanjutnya kita untuk menguji kualitas dari primer yang akan kita buat, selanjutnya bisa kita buka heterodimer ya. Nah, sekarang tinggal memasukkan yang komplement reverse di secondary sequence. Terus klik calculate. Untuk dijadikan primer bisa kita membuka blast ya. Nah, ini untuk tampilan blastnya ya. Kemudian kalau udah di copy bagian forwardnya, ini kita masukkan ke dalam kolom use my own forward primer. Kemudian ini forwardnya udah, tinggal di bagian reverse-nya. Reverse yang komplement ya. Kemudian ya untuk database-nya diganti ke NR ya. Kemudian bagian organismenya diganti teleos. Kemudian checklist bagian show result paling bawah sebelah get primer. Kalau udah klik get primer. Ya, jadi ini adalah tampilan primer blast-nya ya. Yang setelah diolah data, ini kita klik cek untuk membuka file. Ya, nah ini adalah tampilannya ya. Jadi dari primer yang kita buat, dari forward primer, kemudian ada reverse primer, ini kita dapatkan panjangnya sama-sama 18. Kemudian untuk TM-nya ini udah bagus dari 58. Kemudian untuk reverse-nya 53 udah bagus. Untuk GC kontennya udah bagus juga, itu dari 40 sampai 60 ya. Kemudian untuk di bagian produk hasilnya, hasil produk on target templates itu bisa terlihat ada Ospronemus. Berarti dari primer yang kita buat itu bisa digunakan untuk memperpanjang gen pada Ospronemus gurame, khususnya di bagian gland growth hormone. Ya, itu tadi tutorial untuk desain primer DNA yang telah kita lakukan. Kesimpulannya adalah dari desain primer ini kita pastinya dapat menentukan kekerabatan dari satu spesies ke spesies yang lainnya. Dengan tadi caranya adalah ngeblast di website NCBI. Nah, mungkin itu saja tutorial desain primer DNA dari kelompok 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.